Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nurul Ihsan Faisal dengan NIM 10584110424. Dan saya Muhammad Ali Fauzi dengan NIM 15841105924. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia tata kelola TI, yaitu skala maturity dan framework COVID. Betul, kita bakal membahas bagaimana skala ini bekerja, mengapa penting dan bagaimana organisasi bisa mengukur tingkat kedewasaan proses TI-nya. Dan pastinya kita juga akan kasih contoh biar lebih kebayang. Kita mulai dari dasar dulu. COVID itu sendiri adalah singkatan dari Control Objectives for Information and Related Technology. Framework ini dikembangkan oleh ISAKA untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan sistem informasi mereka. Tapi COVID itu bukan cuma soal kontrol teknis. Lebih luas lagi, COVID menjembatani antara kebutuhan bisnis dan TI. Nah, salah satu komponennya adalah maturity model yang kita bahas hari ini. Ya, masuk ke pembahasan, yaitu apa itu maturity model. Baik, jadi gini, maturity model itu sebenarnya alat bantu untuk mengukur sejauh mana suatu proses telah berkembang dan dikelola dengan baik dalam organisasi. Nah, ibarat manusia, maturity itu ya seperti kedewasaan. Proses TI juga bisa dewasa atau masih anak-anak. Jadi kita bisa tahu proses ini udah rapi, sudah terdokumentasi, sudah diukur. Ya, COVID sendiri menyediakan skala maturity dari level 0 sampai level 5. Yuk kita bahas satu persatu. Jadi di sini kita akan menjelaskan skala maturity 0 sampai 5. Level 0, non-existent. Di level ini proses TI itu ya nggak ada sama sekali. Organisasi bahkan mungkin nggak sadar bahwa proses itu penting. Baik, saya akan membahas yaitu level satunya ya. Yaitu level satunya ini initial atau ad hoc. Nah, ini mulai ada aktivitas tapi masih samrawut. Misalnya backup data dilakukan kalau ada masalah aja dan nggak ada standar. Level 2, repeatable but iterative. Di sini proses dilakukan berulang tapi belum terdokumentasi. Mungkin hanya satu staff yang tahu caranya dan nggak ada soft. Ya, level 3 definite. Proses sudah terdokumentasi. Ada prosedur dan semua staf tahu apa yang harus dilakukan. Udah ada kontrol dan standar meskipun belum optimal. Level 4, managed and measurable. Prosesnya udah dimonitor dan diukur. Artinya organisasi tahu seberapa efektif proses itu dan bisa menganalisis performanya. Baik, dan akhirnya level 5 ya, optimized. Proses udah efisien, otomatis dan selalu ditinjau serta ditingkatkan. Di level ini teknologi biasanya sangat mudah dan sangat mendukung. Jadi kita lanjut ke materi. Contoh praktis setiap level. Coba kita ambil contoh proses backup data di perusahaan. Yaitu kita mulai dari di level 0 ya, nggak ada backup sama sekali. Resiko tinggi kalau data hilang. Level 1, backup dilakukan hanya kalau ada masalah, nggak ada jadwal tetap. Level 2, backup mingguan dilakukan tapi prosedurnya dihafal belum tertulis. Level 3, backup dilakukan berdasarkan SOP dan staf tahu langkah-langkahnya. Dan level selanjutnya yaitu proses backup pakai cloud. Ada AI monitoring, otomatisasi penuh dan bisa adaptasi kalau ada resiko. Itulah tadi materi yang kami jelaskan. Saya Muhammad Ali Fauzi Dan saya Nurul Ihsan Faisal. Kami
pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terlalu pendek kamu. Hah? Iya, 4 menit. Iya.